Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Sanita Zahra dengan NPM 203402130 asal Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan materi manajemen strategi yang diampu oleh Bapak Budi dari Universitas Sidar. Arti dari manajemen strategi itu sendiri adalah sebuah tindakan atau keputusan yang bisa dipergunakan untuk memformulasikan dan mengimplementasi strategi agar mencapai sasaran dari organisasi. Ada juga peran manajemen strategi yang apabila diimplementasikan dalam suatu organisasi, maka setiap unit yang ada dalam organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Dengan contoh, melakukan ekspansi pasar dengan tujuan agar meraih keuntungan yang lebih banyak. Ada 4 proses manajemen strategi. Yang pertama, analisis situasi, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Arti dari proses manajemen strategi itu sendiri adalah komitmen, keputusan, dan tindakan yang diperlukan perusahaan untuk mencapai daya saing strategis dan mendapat pengembalian di atas rata-rata. Kemudian ada langkah-langkah proses dari manajemen strategi. Yang pertama, menganalisis lingkungan eksternal dan internal untuk menentukan sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi utamanya. Setelah itu, mengembangkan visi dan misi dari informasi yang diperoleh, kemudian merumuskan strateginya. Kemudian ada faktor-faktor dari manajemen strategi. Yang pertama, faktor politik dan hukum. Adanya penentuan parameter legal dan regulasi pembatasan operasi perusahaan. Contohnya seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada faktor ekonomi, yang ada hal yang harus dipertimbangkan dari faktor ekonomi, yaitu ketersediaan kredit umum, tingkat penghasilan yang dapat dibelanjakan, kecenderungan belanja masyarakat, tingkat bunga, laju inflasi, dan PNB. Faktor sosial kulturalnya adalah gaya hidup masyarakat di lingkungan eksternal perusahaan dari pengaruh kultural, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan etnik. Faktor teknologi, adanya perubahan dan terobosan-terobosan teknologi terbaru. Faktor ekologinya, kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar, misalnya pembuatan limbah sebelum kotoran hasil produksi dibuang keluar. Kemudian ada analisa SWOT. SWOT kepanjangan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Yang termasuk kepada strength adalah faktor-faktor kekuatan yang dimiliki perusahaan, termasuk satuan-satuan bisnis seperti kompetensi khusus yang berakibat pada pemilihan keunggulan komparatif di perusahaan. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan. Faktor-faktor kelemahan pada perusahaan maksudnya keterbatasan dalam sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi kinerja organisasi yang memuaskan. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Peluang yang bisa diraih setelah menganalisis posisi melalui 2 faktor, yaitu faktor strength dan weakness. Yang keempat ada threats atau ancaman. Ancaman dari dalam maupun dari luar perusahaan. Ancaman dari dalam seperti adanya perpecahan yang timbul akibat suatu perbedaan atau adanya kesalahpahaman. Ancaman dari luarnya yaitu penilaian seputar dimensi makro dan faktor-faktor ekonomi seperti naik turunnya harga bahan baku. Selanjutnya ada analisis internal. Poin dari analisis internal adalah kompetensi inti. Pesan dari kompetensi inti adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Kompetensi inti juga memungkinkan perusahaan untuk membedakan dari produk perusahaannya dengan produk pesaing dan menciptakan nilai yang lebih tinggi atau menawarkan produk dan layanan dengan nilai yang sebanding tetapi biayanya lebih rendah. Terdapat 2 hal yang ada pada kompetensi inti. Yang satu sumber daya, 2 kapabilitas. Sumber daya adalah aset yang dapat digunakan perusahaan saat menyusun dan melaksanakan strategi. Kapabilitas adalah keterampilan organisasi
dan manajerial untuk mengatur beragam sumber daya dan menerapkannya secara strategis. Poin yang kedua ada analisis trio, kepanjangan dari valuable, rare, and costly to imitate, dan organize. Valuable atau berharga adalah sumber daya yang berharga, salah satu yang memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang eksternal dan mengimbangi ancaman eksternal. Yang kedua ada rare, sumber daya dikatakan langka jika hanya satu atau beberapa perusahaan yang memilikinya. Jikapun sumber daya itu umum, maka menghasilkan persaingan yang sempurna di mana tidak ada perusahaan yang mampu mempertahankan keunggulan kompetitif. Yang ketiga ada yang costly to imitate atau sulit ditiru. Sumber daya sulit ditiru jika perusahaan pesaing tidak memiliki sumber daya sebanding dengan perusahaan kita atau tidak bisa mengembangkannya. Jika pesaing perusahaan gagal menduplikasi strategi berdasarkan sumber daya, maka perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif sementara. Yang keempat ada organize atau terorganisir. Untuk sepenuhnya mengeksploitasi potensi kompetitif dari sumber daya, kapabilitas, dan kompetensinya, perusahaan harus diorganisir, harus memiliki struktur organisasi dengan sistem koordinasi yang efektif. Poin yang ketiga ada matriks evaluasi faktor internal atau IFE. Menurut model ini, perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif jika memiliki sumber daya yang memenuhi semua kriteria trio. IFE adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya. IFE merupakan hasil analisis kerangka kerja trio. Yang keempat ada analisis menentukan strategi. Untuk menentukan strategi terdapat 4 poin, yaitu yang pertama faktor strategi SWOT, tapi sudah saya paparkan di awal. Yang kedua ini ada matriks IE atau internal eksternal, merupakan matriks portofolio yang memposisikan perusahaan dalam 9 sel. Contohnya seperti ini. Kemudian ada matriks posisi strategis dan evaluasi atau SPACE, digunakan untuk menentukan posisi strategi. Seperti ini, contohnya SWOT analysis diagram. Yang terakhir, ada matriks Boston Consulting Group atau BCG, merupakan alat analisis bisnis yang digunakan untuk mempertimbangkan peluang pertumbuhan. Kemudian terdapat alternatif strategi. Pengertian dari alternatif strategi ini adalah bentuk strategi bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Setiap perusahaan memiliki strategi yang berbeda dengan pesaingnya. Strategi umum juga dikenal dengan nama strategi generik. Ada 4 macam strategi generik. Yang pertama strategi stabilitas, kedua strategi ekspansi, 3 strategi penciutan, 4 strategi kombinasi. Dalam alternatif strategi juga terdapat variasi strategi. Yang pertama, integrasi ke depan atau forward integration. Ini digunakan ketika jalur distribusi yang ada sangat mahal, kualitasnya terbatas dan tidak dapat mendistribusikan dengan cepat. Dan organisasi mempunyai kemampuan modal, sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis terbaru. Bisnis distribusi atau eceran mempunyai margin keuntungan yang lebih tinggi. Produk yang stabil lebih diutamakan sehingga dapat diprediksi permintaan akan produk perusahaan melalui distributor. Yang kedua ada integrasi ke belakang atau backward integration. Ini digunakan ketika jumlah pemasok sedikit sedangkan pesaing sangat banyak. Yang ketiga ada integrasi horizontal atau horizontal integration. Strategi ini digunakan ketika perusahaan dapat menjadi monopolistik di suatu daerah tanpa melanggar peraturan pemerintah. Yang keempat, ada pengembangan pasar atau market development. Strategi ini digunakan ketika jaringan distribusi tersedia, berkualitas, dan tidak mahal. Yang kelima, ada pengembangan produk atau product development. Strategi ini digunakan juga ketika memiliki produk-produk yang sukses dan telah berada pada tahap jenuh atau maturity stage.
Yang keenam ada penetrasi pasar atau market penetration. Strategi ini digunakan ketika dapat meningkatkan skala ekonomi untuk mendukung keuntungan pesaing. Yang ketujuh ada diversifikasi konsentrik atau concentric diversification. Strategi ini digunakan ketika bersaing di suatu industri yang tidak tumbuh atau pertumbuhannya lambat. Nomor 8 ada diversifikasi konglomerat atau conglomerate diversification. Strategi ini digunakan ketika industri mengalami penurunan dalam penjualan tahunan dan keuntungannya. Nomor 9, diversifikasi horizontal atau horizontal diversification. Strategi ini digunakan ketika produk baru akan meningkatkan penerimaan dari produk yang sudah ada. Kemudian yang nomor 10 ada usaha patungan atau joint venture. Digunakan ketika dua atau lebih perusahaan kecil tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar. Nomor 11 ada pengurangan atau retrenchment. Digunakan ketika mempunyai kemampuan tertentu tetapi selalu gagal memenuhi tujuan dan sasaran. Yang ke-12 adalah penciutan. Digunakan ketika perusahaan telah memakai strategi pengurangan tetapi tidak ada perbaikan. Yang ke-13 adalah likuidasi. Ini digunakan ketika likuidasi merupakan satu-satunya alternatif. Yang ke-14 adalah kombinasi. Mengikuti dua atau lebih strategi secara simultan pada waktu yang sama atau waktu yang berurutan. Selanjutnya ada lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan adalah keseluruhan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan. Yang pertama ada faktor dalam lingkungan dalam, seperti ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi. Yang kedua ada faktor dalam lingkungan, yaitu hambatan masuk, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, persaingan antar perusahaan. Yang ketiga ada faktor dalam lingkungan operasional, yaitu pesaing, pelanggan, kreditur tenaga kerja, dan pemasok. Di sini saya mengambil contoh konsep manajemen strategi pada perusahaan Samsung. Analisis internal perusahaannya berfokus pada 5 aspek utama. Yang pertama hardware, integrasi vertikal, digital product innovation, diversifikasi produk, dan digital convergence strategy. Yang pertama hardware. Samsung lebih menekankan untuk memproduksi hardware dan memilih untuk tidak mengembangkan kepemilikan software dan konten spesifik seperti musik, film, dan video games. Meskipun software dinilai mempunyai profit margin yang lebih besar dan siklus hidup yang lebih lama. Namun, strategi Samsung adalah fokus pada hardware dan perangkatnya dan berkolaborasi dengan raw feeder content ketika sudah tepat. Yang kedua, ada integrasi vertikal. Samsung melakukan outsource ke eksternal supplier dan lebih serius pada kegiatan manufaktur. Samsung berpikir bahwa dengan menguasai manufaktur yang mandiri, maka akan dapat menghasilkan advanced products. Oleh karena itu, Samsung berani menginvestasikan dananya untuk pabrik chip. Yang ketiga ada digital product innovation. Samsung sangat gemar melakukan inovasi. Salah satu inovasinya yaitu melakukan perubahan teknologi analog ke digital. Dengan fokus berinvestasi di produk teknologi digital, Samsung dapat memposisikan produk-produknya sebagai produk premium. Samsung juga menerapkan sashimi teori, yaitu menjual dengan harga tinggi pada hari pertama di saat masih fresh. Namun menurunkan harganya secara dramatis setelahnya karena produk sudah tidak lagi fresh. Yang keempat, ada diversifikasi produk. Samsung bertujuan untuk menaikkan harga dan profit margin dengan menjual produk-produk yang berkualitas tinggi. Tidak hanya ditekankan pada teknologi baru, tetapi desain,
Diversifikasi produk membuat Samsung berbeda dari pesaingnya, sehingga Samsung dapat masuk dalam setiap kategori elektronik. Diversifikasi memungkinkan Samsung ikut bermain siklus chip yang juga dipakai oleh beberapa produsen elektronik lainnya. Dengan strategi memposisikan produk yang terperinci, Samsung akan semakin mudah untuk memasarkan kepada segmen yang tepat. Yang terakhir ada digital convergence strategy. Samsung memusatkan perusahaannya untuk bermain di produk teknologi digital. Ia pun berhasil berdiri sebagai leader dalam era digital. Samsung's digital convergence mengacu pada dua tren, yaitu menggabungkan beberapa teknologi ke dalam satu produk utama atau major product dan beberapa teknologi yang terhubung dalam satu jaringan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.